Litbang Kompas merilis hasil survei terbaru yang menunjukkan elektabilitas Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud merosot jadi 15,3%. Survei yang digelar pada 29 November hingga 4 Desember 2023 ini menunjukkan bahwa pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran memiliki elektabilitas tertinggi yakni 39,3%. Sementara pasangan nomor urut 1 Anies Muhaimin memiliki tingkat elektoral sebesar 16,7%. Litbang Kompas juga memaparkan bahwa saat ini ada 28,7% responden yang belum menentukan pilihannya. Selain itu, melebarnya jarak elektabilitas Ganjar dari Prabowo tak lepas dari dukungan pemilih PDIP dan Presiden Jokowi. Sebab, dukungan dari pemilih PDIP saat pemilu 2019 kepada Ganjar pada Agustus 2023 mencapai 60,6%. Namun sekarang, dukungan tersebut merosot menjadi 40,7%. Sebaliknya, pemilih PDIP yang memberikan suara kepada Prabowo cenderung meningkat dari 22,1% menjadi 35,1%. Hasil dari survei tersebut pun membuat Ganjar dan partai pengusungnya buka suara. Ganjar Pranowo mengatakan, hasil survei Litbang Kompas tersebut tak membuatnya berkecil hati. Ia justru akan menjadikan hasil survei tersebut sebagai pemicu untuk meningkatkan elektabilitas di sisa waktu masa kampanye. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto pun membeberkan strategi PDIP untuk meningkatkan elektabilitas Ganjar Mahfud. Katanya, PDIP akan menggencarkan kampanye door-to-door untuk merebut suara untuk Ganjar Mahfud. Hasto juga menjelaskan bahwa PDIP akan fokus meraih suara dari para pemilih perempuan, anak muda, dengan belusukan di kampung hingga tidur di rumah rakyat. Sebab, hasil survei juga menunjukkan sebanyak 28,7% responden yang masih merahasiakan atau belum menentukan pilihan. Kalau kita lihat dari survei hari ini, itu ternyata yang undecided itu kan masih sangat tinggi. Sehingga fokus pada pemilih perempuan, pemilih muda, gerakan door-to-door di kampung-kampung itu akan menjadi kunci kemenangan, dan itulah yang dilakukan oleh Pak Ganjar Mahfud dengan belusukan, tidur di rumah rakyat, dengan satset, dengan gaspol. Di samping itu, menurut Hasto, semua orang memperkirakan Prabowo Gibran hanya mendapat 38% dengan praktik intimidasi. Maka artinya, sisa suara sebanyak 62% dapat diraih oleh Ganjar Mahfud dengan menggencarkan kampanye. Tetapi undecided yang belum memilih itu kan masih sangat tinggi, 28%. Bahkan semula orang memperkirakan Prabowo bisa lebih tinggi, tetapi dengan berbagai praktek-praktek intimidasi itu ternyata hanya dapat 38%. Artinya apa? 62% itu suara yang akan digalang oleh Ganjar Mahfud. Tak hanya menggencarkan kampanye door-to-door, ia juga menjelaskan bahwa PDIP akan mengandalkan suara Jawa Tengah yang menurutnya solid. Katanya, PDIP akan mengumpulkan seluruh DPD di 18 provinsi yang pernah dimenangkan saat pemilu 2019. Sehingga harapannya akan terjadi perubahan suara dan mencapai target 62% suara. Ya, survei sangat dinamis. Itu kan di Jawa Tengah kami baru saja install pasukan. Jadi kemarin kami 2 hari yang lalu mengumpulkan seluruh DPD PD Perjuangan 18 provinsi yang kami menang di 18 provinsi tahun 2019. Ini modal yang sangat kuat. Nah, di Jawa Tengah dilaporkan oleh Mas Bambang Pacul, pasukan itu baru deployment-nya itu pada tanggal 10 Desember. Sehingga ini akan terjadi perubahan karena yang di Jawa Tengah itu solid, bahkan target ya sekurang-kurangnya 62% itu akan dicapai. Maka ini merupakan bagian dari dinamika. Adapun survei Litbang Kompas melibatkan 1.364 responden dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%.